Oke, kita harus tenang sejenak, bersabar, nggak usah banyak komen karena Poco lagi ngegodok smartphone ekstrimnya kembali di 2024 yang diawali dengan Poco C65. Ya emang bener sih, tapi hampir gue lupa tuh yang satu itu. Tapi maksud gue di sini yaitu ini Poco X6 5G, S6 5G. Jadi mari kita unboxing. Ya, ini dia handphonenya, smartphone mid-range-nya Poco yang hadir untuk para kaum menang mending yang berhasil membawa chipset terbaru Snapdragon plus segudang fitur lainnya yang bakal kita bahas sekarang. Tapi mari kita tebak-tebakan berapa harga HP ini. Kalau kemarin Poco X5 5G itu start di 3499 dan 399 buat 8256-nya. Nah yang ini 12256, kira-kira harganya berapa? Sama kah? Lebih mahal kah? Atau lebih murah kah? Coba tebak-tebakan. Yang bener gue doain lu dapet rezeki biar bisa beli handphone ini. Gak bakal gue kasih karena ini bukan handphone gue. Jadi upgrade gak nih handphonenya? Jelas kalau lu udah lihat Poco di globalnya. Ini naik banget dari X5 kemarin dan berhasil melepas Snapdragon 695 chipset badut yang karena kebanyakan bukan karena jelek ya. Ke chipset Snapdragon 7S Gen 2, which is ini peningkatan yang tepat. Kita sudah heran ya awalnya tuh. Ada apa sih si 7S Gen 2 ya? Cuma kalau jadinya pengganti Snapdragon 695 ya brand-brand yang pernah pakai itu chipset mending ganti ke chipset ini aja. Karena Snapdragon 7S Gen 2 itu kasarnya chipset 778G yang di-upgrade jadi ke 4 nanometer. GPU-nya pakai yang terbaru dan tentunya baru rilis juga. Walaupun ini versi ya lite-nya dari 7 Gen 2 ya nggak masalah lah. Bahkan mau dikata manufaktur Samsung pula, bodoh amat. Kita tes di Poco X6 5G ini masih aman pokoknya. Menarik lah ya, dan nggak kalah menarik juga buat desainnya yang sekarang tuh lebih mengotak buat sisi belakangnya dengan bentukan kamera BAM yang mirip sama sebelumnya serta pilihan warna yang oke juga. Ada warna putih kayak style Redmi punya, cuma yang pasti untuk warna hitam glossy gua ini jelas fingerprint magnet banget, parah gitu ya. Jadi ya kalau bisa pakai case-nya aja, tapi secara overall build quality-nya ini udah bagus. Lalu untuk audio jack-nya, ear blaster tetap ada, SIM tray-nya dia sayang udah nggak bisa masukin micro SD lagi, speakernya juga udah stereo, ya udah bagus lah. Handphonenya tergolong ringan juga di 180 gram, juga nyaman buat digenggam, udah dapat IP rating 5.4 juga. Serta display juga kebagian upgrade super besar. Pertama bezel, tipis semua atas bawah kiri kanan. Sekarang panelnya Flow AMOLED dot display tetap di-upgrade nih ke Crystal Res 1,5K, brightness 1800 nits, peaknya sama di 120Hz juga. By the way, Flow AMOLED itu biar bisa minim bezel dan juga dot display itu artinya udah punch hole-nya. Dan yes, standar 1,5K udah mulai turun ke level smartphone kayak begini. Ini mind blowing bener deh, asli. Dan kasihan brand lain kalau nggak bisa ikutin seperti ini. Jangan sampai ada omongan AMOLED doang tapi nggak 1,5K, parah gitu. Dan 1,5K itu oke loh, pixel density-nya itu lebih padat, tapi background-nya itu nggak seboros resolusi 2K atau bahkan di 4K. Tinggal LTPO-nya aja nih, kapan ke refresh 1Hz itu turun ke mid range. Plus satu lagi nih Pak, fingerprint on display. Wah ya, layar juga naik kelas banget nih, cepet lagi scan-nya. Cuma tetap aja nih, upgrade-nya banyak di layarnya. Masalah satu nih nggak dibener-benerin, yaitu always on display. Kenapa? Masih 10 detik aja. Maksudnya apa coba? Ya tapi kan ini Poco udah baik banget gitu, kasih spek yang kayak gini. Ini nggak main-main. Satu info lagi nih yang menarik, nggak ada nih ya salah aplikasi, ya intinya nggak ada touch delay lah, salah buka aplikasi kan gua. Ya udah lanjut. So ya, si Snapdragon 7S Gen 2 SoC yang ditanamkan ke Poco S6 ini menurut gue tuh memberikan nuansa baru untuk sebuah smartphone mid-range saat ini dengan konfigurasi yang sebenarnya itu nggak baru-baru banget gitu, tapi tetap chipset upgrade plus ditandem pula dengan RAM storage yang satu-satunya dijual di Indonesia, yaitu 12256GB. Ini jelas overkill banget buat sekedar dipakai harian. By the way, config-nya ini udah LPDDR4X dan UFS 2.2 ya, jangan tanya lagi. Dan untuk HyperOS masih sabar. Secara out of the box-nya ini masih MIUI 14 dan kabarnya ASAP ya buat update-nya. Buat iklan ya udah standar MIUI, iklan pop-up selama tes nggak ada kecuali buat aplikasi bawaannya, sama ada beberapa browser juga.
Secara benchmark 7S Gen 2 ini di handphone itu dapat skor Antutu hampir 620.000 dan ini di mode performance-nya. Sedangkan untuk mode standarnya itu hampir nyentuh di 600.000 dan peningkatannya itu nggak cuma di UX saja, tapi nambah di bagian CPU sedikit, ya lumayan lah ada efeknya. Kalau Geekbench 6 perbedaannya tipis dan tertingginya itu dapat di single 1027 poin dan multinya itu di 2963 poin. 3D Mark Slingshot itu dapat di 5938 poin dan Wildlife-nya di 2993 poin dengan stability di 90%. Sedangkan untuk CPU stress test-nya ya sebenarnya agak disayangkan ya. Turun performance saat digas 1 jam. Selama 30 menit sih masih bisa di batas 80%. Cuma makin menurun hingga 70% lah. Ya masih di angka yang aman. Ini masih cukup wajar karena tipe pendinginannya S6 ini belum menggunakan vapor chamber ya. Heat dissipation-nya itu masih gunain Drapin dengan total luas sekitar 13.000 mm². Ya mungkin vapor chamber-nya masih di level Poco X6 Pro kali ya. Ya buat entusias gamer gitu. Tapi lumayan lah, ingat kelas levelnya ini di mana. Jadi ya udah, langsung sambil lihat aja testing gamenya. Di game pertama ya, kita tes di Mobile Legends dengan settingan Super Ultra di 90 fps dapat rata-rata 75 fps dan penggunaan baterai selama 36 menit cuma makan 13% aja dan suhu tertingginya depan belakang itu bisa menyentuh di 43 derajat Celcius. Ada satu settingannya lagi yaitu Super Ultra 90 tapi di resolusi 720p via game space-nya ini dapat rata-rata di 78 fps dan penggunaan baterai selama 20 menit cuma makan 10% aja dan suhunya sama di 43 derajat Celcius ya. Nah, game Mobile Legends di sini kita tes ada 2 skema ya, jadi mohon disimak. Pertama kita main di settingan game space bawaan alias default ya, nggak usah disetting apa-apa. Buat settingan additionalnya ada si touch control, kita pakai preset pro mode biar kayak ala-ala pro player gitu. Karena kalau lu lihat lagi settingannya, by data mereka bisa signifikan up to di tap-tap buat attack minion gitu. Ada juga swipe respawn buat arahin skill hero dan aiming accuracy mungkin ini ya buat game FPS kali. Kita tes pakai Hero 11 juga dan Nolan biar sekali tes layarnya juga ya. Settingan kebuka sampai di ultra atau 90 fps yang dimana ini bagus juga karena kalau lu tahu di X5 itu mentok di 60 fps. Tapi kalau ada yang punya dan ternyata udah update ke 90 coba kasih tahu aja, komen aja di bawah nggak apa-apa. Dan hasilnya kita tes dari total 1 jam kalau yang default itu atau nggak di otak-otak settingannya, Adreno-nya atau si GPU-nya ternyata ada penurunan juga ke 60 dari 90 fps. Kalau kalian lihat chart fps dan CPU temperatur, Poco X6 ini ngerem saat CPU internalnya itu berada di rata-rata hampir 60 derajat Celcius. Dan selama di range suhu tersebut, performance-nya akan di limit. Dan ini kelihatan jelas saat di settingan resolusi 720p-nya, saat rata-rata CPU di 60 derajat Celcius, dia sama, bakal turunin performance dan mungkin karena ini 720p yang di upscale, suhunya itu akan cepat kembali turun. Namun jadinya looping, ketika suhunya aman, performance-nya dinaikin lagi, terus yang menyentuh limit, ya diturunin lagi performance-nya. By the way, 60 derajat Celcius itu internal ya. Kalau saat genggaman yang tadi, mentok hangatnya ke panas itu di 43, paling 44 derajat Celcius lah. Tapi emang secara CPU usage-nya sih ya rata-rata game ini makan sekitar 70%-an. Dengan power draw-nya di 4 watt ya rata-ratanya, jadi lumayan irit lah sebenarnya. Apakah bagus? Yes, jelas ini peningkatan yang sangat signifikan terutama dalam hal gaming di HP all-rounder di seri X-nya Poco. Emang suhunya bukan yang terbaik, bahkan ini masuk kategori hangat dan hampir panas. Dan lo nggak bisa juga kalau mau bawa-bawa si iQOO 12 terus bisa bilang rata kan iQOO adem ya. Ya kalau ada yang mikir kayak gitu, berarti pola pikir Anda ataupun yang mikir kayak gitu udah kena aneh gitu ya. Bandinginlah sama setaranya gitu. Jadi gue lihat untuk si seri X yang paling bawah dari Poco ini udah bisa nyentuh dari seri Pro tahun lalu sih. Menurut gue ini oke banget. Walaupun not the best ya, kalau mau adem ya saran gue main di rata kiri aja yang aman. Selanjutnya di game kedua PUBG di settingan smooth extreme 60 fps dapat rata-ratanya di 57 fps dan penggunaan selama 33 menit cuma makan 9% aja dan suhunya depan belakang itu cuma di 40 derajat Celcius. Nah buat PUBG di S6 ini gue sih sangat puas, walaupun emang terbatas banget di 60 fps, harusnya di 90 fps ini juga bisa. Jadi ya gitu, nggak ada throttling-throttlingnya aja. Secara CPU temperatur di internal nggak nyentuh di 60 derajat Celcius, bisa stabil di 60 fps. Bahkan juga untuk CPU usage ini di settingan yang cuma rata-rata 50-60% doang, power draw itu rata-rata cuma di 3 wattan doang, kecil banget. Tapi ya nggak apa-apa, cuma di 60 fps ini dimaafkan dengan speaker stereo yang real stereo. Asli
bikin kaget. Buat kualitas main tanpa headset ini ya mirip banget sama si Xiaomi 13T. Dari kualitas audio yang bisa kasih sumber suara tembakan yang tepat, nggak cuma asal kiri atau kanan, dan ini berasa banget arah tembakannya dari mana. Dan ada getar-getar suara step musuh sih. Jadi kayak ada haptic tambahan gitu dari step ataupun tembakannya. Walaupun ini berasa kalau lo main di full volume ya. Tapi tetap bikin kaget lah ya. Gyronya pun juga hardware, akurat juga. Jadi ya yang bisa dikomplainin ya cuma 60 fps-nya aja nih, kenapa settingan cuma di situ. Ya langsung lah untuk game ketiga itu CODM, settingan high max 60 fps, rata-rata di 50 fps. Dan baterai penggunaan selama 44 menit cuma makan 11% dan suhu depan belakang cuma mentok di 39 derajat Celcius. CODM mobile juga sama nih, buat fps maksimum cuma mentok di 60 fps aja. Kalau rata-rata di 50 itu sebenarnya bukan artinya nge-lag, itu karena ada rata-rata yang diambil pas kita lagi di lobby. Jelas bedanya juga secara CPU usage sama power draw-nya itu beda banget, bukan in-game banget ya. Jadi jangan heran lagi kenapa masih ada drop FPS pas lagi ya kita tes. Jadi kalau lo lihat itu chartnya ada di 30, itu artinya lagi di lobby. Sisanya ya udah tinggal main aja. Buat suhunya pun juga masih adem, palingan kalau mau yang paling adem banget, settingan grafisnya harus turunin ke low aja lah. Lalu untuk game Genshin Impact yang kalian penasaran ini ya, ini settingan highest 60 fps dapat rata-rata cuma di 36 fps dan penggunaan selama 30 menit makan 10% dan suhu tertingginya itu sampai 44 derajat Celcius. Kalau di settingan lowest 60 fps dapat rata-rata fps di 51 fps dan penggunaan selama 30 menit makan 9% dan sama suhu tertingginya itu di 43 derajat Celcius, lumayan hangat. Buat Genshin Impact kita coba di dua skema dari highest sampai lowest buat cek aja sebenarnya sejauh apa si 7S Gen 2 ini. Buat yang penasaran, kita tesnya kelarin quest yang udah cakup berantem sama monster ya, jadi ya nggak ribet lah, sama jalan-jalan dan kota sama ngobrol sama NPC juga. Kalau highest udah sesuai ekspektasi bakal kayak gini, sekedar pengingat aja, benchmark HP yang pakai 778G atau 782G itu mentok di medium aja. Alasannya ya sekedar aja, jelas nggak asik gitu ya. Nah apalagi SoC Lite-nya 7S Gen 2, maksudnya SoC Lite-nya 7 Gen 2, jelas nggak kena ke 60 ya, mentok di 40-an aja. Dengan suhu yang bisa dibilang hangat ya, udah nyampe 44, panas itu 45 ya. Dan tapi memang secara settingan high udah jelas terlalu memaksakan memang ya. Nih ya, naik turun bahkan sampai setelah 15 menit tuh kayak kurang agak aneh aja gitu ya grafisnya. Power usage-nya naik turun di 70-80%, temperatur CPU internalnya main di 60 derajat Celcius, sampai power draw-nya itu di 5 watt diturunin biar adem ke 4 watt gitu ya, biar nggak panas tuh handphone. Ya jadi ini sebenarnya aktif thermal limitnya ya. Satu lagi nih, kita main di lowest ya, ini harusnya jadi settingan warga bersama yang mau grinding yang agak smooth sedikit. Dari grafiknya kelihatan sering nyentuh di atas 50-an, ya masih aman lah. Dari grafis lainnya pun juga ya berbeda dibanding dengan yang highest. Secara usage lebih aman, nggak lebih dari 80%. Cuma beberapa kali aja nih, jarang ya, nggak sering. Powernya pun juga main di kisaran 40 watt doang, 4 watt doang maksud gua. Tapi ya secara suhu tetap ya, cuma kurang 1 Celcius aja terpanas ya. Karena ini game AAA digas selama setengah jam juga kan. Tapi tetap ini peningkatan yang lumayan signifikan dibandingkan 695-nya di Poco X5. Gua rasa ini HP masih sah-sah aja buat grinding di Genshin Impact coy. So ya buat performance dari 7S Gen 2 memang sudah sesuai ekspektasi kita. Memang ya pasti di bawahnya 7 Plus Gen 2 yang lumayan jauh-jauhnya ya performance-nya ya. Gua suka tapi Poco, dan untuk memutuskan menggantikan Poco X5 kemarin dengan yang menggunakan Snapdragon 695 ke handphone ini. Tapi itu bakal gue bahas lanjut di kesimpulannya aja. Sekarang kita bahas satu kelebihan si Poco X6 lagi. Yang di titik ini lagi-lagi tuh gue nggak ikhlas kalau Poco kasih harga murah untuk handphone ini. Serius, tapi maaf ya teman-teman. Gue lagi-lagi ngomong gini ke kalian tahun lalu juga tuh tentang handphone apa, Poco apa, gue lupa. Ini tuh upgrade Poco dari X5-nya yang ketinggian upgrade-nya, asli. Nih baterai nambah 100 mAh jadi 5100 mAh. Oke, naik. Cuma chargernya juga naik juga jadi 67 watt plus charger bawaannya udah 67 watt juga. Wah, gila nggak sih? Kalau harganya 3 jutaan kayak Poco X5 ini sih ya, lu mau bilang Transsion Group bakar duit spek bagus, harga murah atau apa ya, upgrade kayak gini sih bener-bener baru Poco doang yang gue lihat, nggak nanggung segala aspek yang dinaikin gitu. Moga ya tahun depan ya jangan kasih handphone kasual aja nih si Poco, jangan downgrade strategi gitu ya. Dan catatan nilai plusnya nggak sampai sini, masih ada satu lagi. Cuma secara dasar untuk konektivitas kita tahan sedikit, jelas udah 5G, Wi-Fi-nya udah ada, masa nggak ada sih. Bluetooth 5.2, NFC juga aman banget lah ya. Proteksi, tadi ada fingerprint on display, nggak samping, ini udah mewah. Sensor gyro hardware, sensor dasar ada, sampai haptic feedback
pakai X-axis linear vibrator motor. Ya getarnya sih nggak mewah, tapi beda dari getaran biasanya. Kerasa haptic feedback light lah ya. Udah nggak kerasa kelas kayak X5 lagi nih handphone. Ini naik kelas jauh banget deh. Ditambah satu lagi, ini kameranya nih punya setup 3 kamera, 64 megapiksel utama, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel gimmick. Serta ada OIS di kamera utama dan IIS di utama dan juga ultra wide-nya. Gila. Nggak nanggung-nanggung. Di sini gua nggak bakal bahas banyak ya, karena dari tadi kita fokus ke kabel performance-nya aja. Cuma ya notes aja nih, sayang banget kayaknya si Poco harus update software-nya lagi. Untuk hasil foto, gua kurang suka. White balance itu terlalu biru kehijauan gitu, kayak nggak ada pengaturan yang bener ya gitu. Agak disayangkan kayak foto biasa di siang hari, rasanya kayak di dunia lain. Gua kurang suka, padahal secara detail dan demi range-nya juga kontrasnya masih tergolong pas. Ultra wide-nya sama nasibnya ya, cuma nggak sekeras white balance kamera utama, tapi ya tetaplah perlu dirapihin dari software kameranya si Poco untuk di segmen fotonya. Kalau foto malam juga ya, karena nggak ada banyak yang di highlight untuk di handphone ini, jadi memang sekedar oke aja hasilnya. Nah untuk video bagus banget, bisa rekam video 4K 30 fps, stabilizernya juga aktif di 4K. Udah mantep lah, sambil lihat videonya aja nih sekarang. Nah jadi buat videonya gue suka nggak banyak sharpening atau efek macam-macam. Cuma lagi-lagi sedikit geser aja nih white balance-nya, tapi masih bisa diterima, nggak kayak fotonya tadi. Buat stabilizer juga mantap, apalagi di resolusi Full HD. Intinya jangan pakai tambahan ultra stabilizernya itu ya yang biasanya udah cukup banget. Ditambah lagi dari segi audionya juga udah baik, walaupun belum bisa reduce suara jalanan dengan baik ya. Setidaknya buat ngomong, kita ngomong ke videonya, ke handphonenya, suaranya udah clear dan stereo pula. Kayak gini nih si Giri ngomong. Ya, ini adalah perkebunan dari Nyantek. Ini adalah Poco X6 5G 7S Gen 2 pertama harusnya di Indonesia yang rilis. Gue rasa sih ini mantep banget sih. Dia, tapi sayangnya yang kamera depannya ini nggak ada stabilizer sih, jadi agak-agak geter. Ini by the way support 60 fps juga ya, jadi kayak gini. Nah, ini 60 fps, jadi kalau misalnya mau yang lebih smooth gitu, biasanya sih ini buat story sih, buat story di Instagram biar lebih enak lah dilihat gitu. Cuman yang satu hal yang harus lu tahu tuh hal ini nih. Ini tuh sebenarnya kalau yang nggak sadar mic-nya kayaknya ada 2 deh. Nih kalau lu pakai headset harusnya lu berasa misalnya begini ya. Nih, ini dari atas cek 1 2 3 1 2 3. Satu lagi cek 1 2 3 1 2 3. Itu kalau lu pakai headset sih berasa sih dari kiri kanannya gitu. Jadi kayak lebih proper ya. Gue kaget ini HP mid range by the way, bukan HP yang mantep. Cuman satu hal, bagaimana nanti ya HP Poco F kalau masuk bentuknya gimana aja. Udahlah, mending langsung balik aja ke studio. Let's go. Ya jadi langsung aja kesimpulan buat handphone ini, Poco X6 5G menurut gue nih sulit buat dilawan, titik gitu. Yang nggak tahu sih juga sih nanti dijual di harga berapa sebenarnya. Tapi emang dari segala aspek itu naik banget dari X5-nya dan nggak nanggung-nanggung naiknya itu kayak gimana ya. Gue jadi penasaran sih sama Poco X6 Pro sama Poco M6 Pro kalau masuk Indo. Ya semoga masuk juga. Cuma yang pasti S6-nya kali ini bisa ngerubah pandangan gue sama tim gue yang sempat lesu dengan rilisnya 7S Gen 2. Yang jelas ini bukan pembaruan dari 7 Plus Gen 2. Bahkan ini mirip ke 778G. Kayak chipset yang di refresh arsitektur baru aja gitu. Ternyata nggak sama sekali ya. Ternyata maksudnya nggak buruk sama sekali. Ini bagus banget. Positioningnya tepat buat menggantikan Snapdragon 695. Gua puas banget dengan handphonenya. Bahkan di luar urusan chipset dan performance-nya. Ini masih sebuah handphone yang bagus hardware-nya. Layarnya upgrade gila, makin kelihatan premium. Lu bisa mundur lagi cek videonya kalau masih penasaran atau lu ke skip. Terus juga baterainya fast charging, lebih fast gitu ya. Bahkan kameranya walaupun perlu diperbaiki, tapi secara hardware sudah potensial. Tinggal Poco aja nih mau rapiin atau enggak. Saran gua sih ya ini sih wajib diupdate ya. Ini white balance-nya agak keterlaluan nih Pak ya. Masih belum HyperOS ya. Ya tenang aja, pasti nggak lama lagi kan. Nggak mungkin mandek di MIUI doang kan. Handphone lama aja udah pada mulai ke bagian HyperOS kok. Nggak lucu kalau ini nggak dapet. Cuma itu, soal update software gue belum tahu selama apa. Tapi ambil aja kayak sebelumnya kalau nggak salah 3 OS, 4
software update kalau nggak salah. Tapi jangan lupa nih, case-nya jangan lupa nih, perlu diapresiasi, dia itu nggak pakai jelly case yang bening lagi. Emang estetik handphonenya sih hilang, cuma lebih keren aja gitu, gue suka gitu. Tapi ya selera lah intinya. Cuman gue suka banget case seperti ini. Intinya nih ya, sekarang kita tebak-tebakan aja, ini handphone bakal di harga berapa? 7S Gen 2, 7S Gen 2 ya, 12/256GB serta hardware lainnya yang di-upgrade. Bakalan sama kah harganya? Jauh lebih mahal kah? Atau jauh lebih murah karena mereka jualannya cuma online? Ya gue sih ya, kalau ini naik 500 ribuan dari X5, gue sih masih ikhlas. Ya nggak apa-apa lah, ini handphone bagus banget. Jadi gimana menurut kalian? Kamu mending sama handphone yang satu ini? Coba komen di bawah. Gue udah banget pokoknya ya, jadi mungkin dulu pembahasan gue dari Poco X6 5G. Kita tunggu handphonenya rilis, kita tunggu harganya berapa, dan selagi nunggu tolong dong share teman-teman video ini ke teman kalian. Kan gue nggak bisa nge-share link pembelian karena belum dijual. Kalian share video ini ke teman-teman kalian dan kita obrolin semuanya di sini. Semuanya tentang Poco X6 5G ya. Jadi jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita Instagram yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua linknya ada di deskripsi. Dan ya udahlah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.